Oke, sekarang kita akan membahas tentang turunan dari Mesoderm intermediate yang satunya yakni pembentukan gonad dan saluran reproduktif. Sebenarnya pembentukan gonad tidak hanya berasal dari Mesoderm, namun primordial germ cell-nya itu merupakan turunan ektoderm yang mana dia akan bermigrasi ke gonad. Oke, perhatikan gambar ini. Awalnya ektoderm kan biasanya warnanya biru ya. Nah, ini digambarkan oleh sel-sel berwarna biru yang masuk ke embrio bermigrasi. Nah, jadi dia itu disebut dengan primordial germ cell yang merupakan turunan ektoderm. Dia akan bermigrasi sampai ke bagian sini. Oke, diperbesar di sini ya. Nah, setelah sampai bagian sini, dia akan menuju ke bagian pembentukan gonad. Ya, ini atau gonadal rate ya. Jadi dia akan dari sini, dari luar tadi, akan masuk ke bagian sini. Kemudian, setelah adanya primordial germ cell tadi, dia akan memicu untuk pembentukan gonad. Gonadal sac cord in cortex. Kemudian nantinya akan memicu bagian sini, akan terbentuklah mesenkim yang nantinya akan membentuk gonad. Seperti itu ya. Intinya mudah saja ya. Saya ulangi lagi, adanya primordial germ cell yang merupakan turunan ektoderm nantinya akan bermigrasi ke gonadal rit. Di gonadal rit nantinya akan berkembang menjadi gonad. Sudah selesai, itu saja. Namun ada beberapa catatan. Pada jantan, perkembangan testis dipengaruhi oleh mesonefrons. Ingat ya, tadi pada saat bahas ginjal ada namanya bagian mesonefrons. Nah, pada jantan mesonefrons itu sangat penting. Namun pada betina, mesonefrons tidak berperan dalam perkembangan gonad. Nah, ada apa kira-kira? Kenapa? Akan saya jawab di slide berikutnya. Oke, pada saat embrio, yang mana embrio tersebut masih belum bisa dibedakan jenis kelaminnya, embrio tersebut memiliki bagian yang namanya mesonefrons yang seperti kita bahas tadi, dan juga Mullerian duct namanya. Gonad tadi sudah terbentuk dengan mekanisme yang sudah kita bahas. Nah, karena gonad itu adalah sel, kemudian sel itu juga memiliki kromosom, jika laki-laki XY, jika perempuan XX, yang mana adanya kromosom tadi pastinya akan menimbulkan sebuah ekspresi gen bisa dalam bentuk berupa protein dan lain-lain ya. Namun kita tidak bahas terlalu dalam. Intinya, apabila gonad itu atau jenis kelamin embrio itu adalah XX, ya, XX, maka bagian Mullerian duct-nya akan terdegradasi dan dia akan mempertahankan mesonefrons. Inilah alasan kenapa mesonefrons itu berperan penting pada saluran reproduksi jantan nantinya. Kemudian apabila si embrio itu tadi betina, bagian mesonefronsnya yang akan terdegradasi dan dia akan mempertahankan Mullerian duct-nya seperti ini. Nah, pada perkembangan lebih lanjut, si testis ini yang awalnya sejajar dengan ginjal, nantinya dia akan melorot ceplek sampai di bawah. Sehingga pada laki-laki makanya dia memiliki makanya testisnya itu berada di bawah. Ya, karena kenapa? Karena melorot tadi dia akan apa namanya ya? Intinya pindah tempat gitu ya. Dia akan melorot jatuh di bagian bawah sehingga terbentuklah skrotum dan lain-lain. Nah, namun pada betina, Mullerian duct-nya itu tidak melorot, namun dia bertahan di bagian panggul. Sehingga pada bagian panggulnya tak heran apabila si wanita itu panggulnya agak lebar karena di situ ada bagian gonad, yakni ovarium dan juga Mullerian duct tadi yang berkembang menjadi fimbre-fimbre biasanya ya. Gitu. Gitu ya. Oke, ini saya sedikit kembali mengulas tentang tadi kan
ginjalnya naik ya, ginjalnya dari sini kemudian naik ke atas. Nah, itu berkebalikan dengan gonad, khususnya gonad pada laki-laki. Yang mana gonadnya awalnya dari sini, kemudian di sini ada bagian mesonefrons tadi ya, dia akan turun, 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 dan turun. Gitu. Jadi kalau ginjal dia naik dari sini ke atas, tapi kalau gonad dia akan turun dari sini ke bawah. Gitu. Jelas ya?